solutif, agamis itu termasuk inovatif dan harmonis. Nah, di sini saya menjadi pemimpin, insya Allah ya. Ini pandangan saya terhadap BMF Dub. Ketika seperti gini aja, ketika jokes atau orang-orang yang selalu bercanda menguasai kerajaan itu akan diubah dengan orang tersebut, seperti kayak di sirkus. Bahkan pada dasarnya itu kepemimpinan itu gimana karakternya, bukan dari statusnya. Nah, kedepannya saya ingin menjadikan BMF ini dengan sangat terhormat, dengan sesuai visi misi saya, dan ancamannya itu akan menjadikan pelajaran bagi saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silahkan nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban yang telah diutarakan oleh paslon nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, berarti jawaban dari paslon nomor urut 1 ya, itu mentasawurkan atau menggambarkan tentang BMF Dub untuk kedepannya. Berarti kan menterahkan tentang rancangan kerjanya. Berarti ya mungkin dari pasangan kami, saya dan rekan saya sedikit kurang pas dengan yang dijelaskan gitu. Jadi ada beberapa ya, aslinya bukan sedikit, malah lumayan banyak dari kekurangan ataupun minus dari BMF. Ya mungkin untuk penanganannya dengan adanya kami nomor urut 2 ya, bisa merubah atau bisa memperbaiki rancangan yang ada pada sebelumnya atau menjadikan BMF itu agar lebih baik lagi gitu. Jadi saya dari paslon kami ya, itu kurang sedikit setuju dengan gambaran yang dinyatakan oleh paslon sebelah. Oke, mungkin itu cukup. Oke, baik, saya sederhanakan lagi ya agar mudah dipahami. Jadi pasangan nomor 2 itu merasa bahwa pasangan nomor 1 itu belum menjawab semua pertanyaan dari panelis, terkhususnya dalam SWOT-nya ya. Kira-kira program yang kalian bawa itu kelebihannya apa, itu belum terjelaskan. Kekurangannya apa, peluang kedepannya itu apa dengan adanya program ini, terus ancamannya itu apa. Nah, itu belum terjelaskan dan itu membuat pasangan nomor urut 2 itu merasa belum puas dengan jawaban pasangan nomor urut 1. Maka dari itu silahkan untuk direspon tanggapan dari pasangan nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jadi keunggulan dari BMF Dub sendiri, saya lihat dari pandangan saya itu dari anggotanya itu relatif banyak. Maksudnya yang aktif itu menurut saya, pandangan saya itu lebih banyak karena dari sebelah-sebelahnya itu ada orang yang kurang aktif di BMF Dub. Terus keunggulan dari anggota-anggota BMF Dub sendiri, untuk saya ke depannya saya akan membangun bersama Bahir. Kita akan mencetak mahasiswa BMF Dub yang intelektual dengan cara kita akan belajar mengkaji buku, bedah buku, atau dengan rutinan-rutinan yang bisa mengasah intelektualnya. Dan ancamannya sendiri adalah
BMFDUP sendiri bangun itu dari anggota-anggotanya. Ketika anggota-anggotanya itu hilang, pasti akan keruntuhan itu akan datang ketika pemimpin itu jatuh karena melihat anggota-anggotanya tercacar gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami atur kepada panelis untuk menanggapi dan merespon seluruh argumen yang telah diutarakan oleh setiap paslon. Tes. Oke, baik. Sebenarnya memang dari paslon nomor 1 belum menjawab di awal, dan alhamdulillah di akhir sudah ada beberapa jawaban walaupun belum sempurna. Kenapa saya bertanya tentang analisis SWOT? Karena misi jenengan bagus, saya tertarik. Namun ada pertanyaan besar di belakang itu, kenapa kok misinya begini? Apakah biar cantik, biar enak gitu ya? Karena tadi seringkali keples romantis gitu ya, harmonis ya Mas. Tapi enggak apa-apa, saya suka sebenarnya visi misinya. Hanya saja kenapa kok visi misinya ini? Apakah ada analisa di belakang itu? Dan sepertinya dari jawaban saya sudah bisa menerka gitu ya. Mungkin itu saja dari saya, tanggapan saya. Silahkan nanti ketika benar-benar terpilih, pastikan programnya tidak yang penting ada. Harus ada analisa sebelum melakukan sesuatu. Cukup. Oke, baik, beri tepuk tangan pada panelis kita pada siang hari ini, Ibu Betty Malia Rahmayati, MPC Psikolog. Selanjutnya kita memasuki sesi debat yang ketiga, yakni sesi pertanyaan antar paslon. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanyakan kepada paslon nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jadi pertanyaan saya dari paslon 1 untuk paslon 2, bagaimana upaya langkah paslon 2 untuk mengatasi 2 acara yang bentrok satu waktu? Maksudnya itu 2 acara dalam satu waktu gitu. Upayanya apa? Oke, baik, saya mau nanya. Oh iya, sorry. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, maaf ya tadi. Aman. Untuk acaranya itu acara BEM apa acara di luar BEM gitu? Acara BEM. Acara BEM semua, kedua-duanya. Ya, acara BEM FDUP itu. Maksudnya yang 2 acaranya itu acara BEM semua. Oh. Sepengalaman saya ya, saya menjawab pertanyaan dulu, Jin. Nggak ada acara dalam satu organisasi itu sepengalaman saya nggak ada bikin 2 acara dalam 1 hari atau dalam 1 waktu yang bikin bentrok itu. Jadi kalau misalnya ada 2 acara yang bentrok, meskipun itu yang membuat acaranya itu BEM FDUP, menurut saya itu mustahil sih Mas, gitu. Tidak ada gitu. Sedikit penambahkan ya Mas ya. Jadi kalaupun memang benar-benar terjadi ya, jadi 2 acara BEM FDUP dalam 1 waktu atau dalam 1 hari gitu terjadi, itu saya rasa yang dipermasalahkan itu dari memang ketuanya. Oke. Ya, iya, saya malah justru mengatakan bahwa yang salah itu dari kepalanya. Tidak bisa mengatur waktu yang tepat untuk mengadakan acara. Seperti itu. Jadi ya kalau semisal pun terjadi gitu ya. Nah, ya makanya oleh karena itu kami semisal nanti terjadi ataupun jadi pemimpin yang terpilih akan
mengatur rancangan ataupun agenda dengan sebaik mungkin. Jadi tidak ada istilahnya bentrok antar acara gitu. Itu kalau semisal memang benar-benar dari BMF tuh. Lah nanti kalau semisal dari dua acara tersebut itu bukan dari BMF Dub semua, semisal dari BEM U1 kemudian BMF Dub yang keduanya, kok bentrok dalam satu waktu? Ya pasti yang akan kita dahulukan itu acara kita sendiri, yakni BMF Dub. Seperti itu mungkin Mas. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Saya kembalikan kepada paslon nomor 1 untuk merespon tanggapan atau jawaban dari pasang nomor urut 2. Yang dimaksud paslon nomor 1 itu gini. Jadi ada satu acara ini di waktu yang sekarang. Terus akan tetapi ada kelanjutannya itu, ada acara lagi yang kedua. Akan tetapi di acara yang pertama ini itu ada satu yang ada bikin miss dan problem yang harus acara yang pertama ini harus digabungkan di acara yang kedua. Bagaimana tanggapan Anda tentang itu? Ini nanya lagi apa gimana ya maksudnya? Iya, maksud pertanyaannya itu. Cukup? Oke, jadi nanti paslon 1 itu merasa kurang puas dengan jawaban yang kalian utarakan, dan silahkan untuk direspon tanggapannya. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Mungkin yang dimaksud itu seperti acara kemarin Mas ya, kayak semisal acara apa itu? Acara apa? Interkelas dan workshop gitu ya. Oh, jelas Kan itu aslinya analisis. dua acara yang berbeda waktunya, kemudian dibarengkan. Dan yang sampai tanyakan itu bagaimana untuk kita mengatasinya gitu ya. Nah, berarti untuk hal itu kami ya, semisal nanti memang benar-benar terpilih ya, itu nanti misal terpilih pasti akan mengatur ya. Berarti kita dahulukan acara yang memang semestinya kita dahulukan. Dan kita ambil contoh dari acara tadi, interkelas dan workshop. Berarti kan dua acara yang memang benar-benar dari BEM FDUP semua ya, bukan dari acara BEM lain. Nah itu kita dahulukan yang sekiranya kita pantas dahulukan. Berarti kalau dalam hal itu kita dahulukan interkelas. Nah, tentang perlombaan yang sekiranya bisa mengumpulkan banyak mahasiswa dakwah, kemudian dan kita jadikan acara inti dalam acara kedua tadi itu sebagai acara workshop, pelatihan. Jadi secara apa ya? Berarti untuk mengurutkan acaranya tadi loh Mas. Jadi ada urutannya yang sekiranya bisa didahulukan atau pantas didahulukan, nanti akan didahulukan. Seperti itu. Mungkin cukup ya? Oke, terima kasih. Sebelum saya lanjut, saya beri informasi untuk seluruh peserta debat. Nanti ketika memberikan pertanyaan kepada paslon yang sifat pertanyaannya itu adalah kasuistik, kayak barusan, itu kasuistik. Itu sekalian saja kasih contoh. Jadi biar paslon yang menjawab itu tidak resah dengan keambiguan dari pertanyaan tersebut. Jadi untuk BEM Tarbiyah dan BEM Syariah nanti atau pertanyaan yang akan dilontarkan ke paslon 1, semisal pertanyaannya itu bersifat kasuistik, silahkan langsung diberikan contoh, itu tidak apa-apa, itu fair. Oke. Saya lanjut, silahkan untuk paslon nomor urut 2 menanyakan kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih moderator telah memberikan sesi pertanyaan kepada kami. Saya akan menanyakan sesuatu kepada panjenengan sedoyo untuk paslon nomor 1 ya. Upaya apa yang bisa dilakukan BEM FDUP atau panjenengan sedoyo ketika adanya pembekuan dana dari pusat? Nih, Pak. Sudah cukup. Baik, pertanyaan yang sangat-sangat memukau pada debat kali ini. Sangat-sangat kasuistik. Silahkan untuk pasangan nomor 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jadi
semisal ada pembukuan dana kemahasiswaan untuk kita mengadakan acara itu, kita akan menglobbying pada pimpinan terutama untuk kenapa kok dana kemahasiswaan itu dibukukan, penyebabnya itu apa, terus kalau dibukukan solusinya itu apa, kita tanyakan pada pemimpin tersebut. Karena ketika kita akan membuat suatu acara terus dana kemahasiswaan itu dibekukan, maka kita kan itu bingung dan ingin mencari jawaban dari pimpinan tersebut, gitu Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya serahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, berarti untuk penanganannya dari masalah tadi itu konsul ke pimpinan berarti Mas ya? Pimpinan berarti. Ya, berarti itu seperti halnya yang dilakukan oleh ketua sebelumnya. Kemarin juga sempat ada pembekuan dana, kemudian dari kepala BEM FDUP itu mengajukan ya gitu konsul terhadap pimpinan seperti itu. Namun yang saya ketahui atau yang saya tahu dari hasil dari pengajuan tersebut itu tidak langsung bisa di-ACC, Mas. Jadi tolong dari sampainya itu memberikan jawaban yang benar-benar bisa memuaskan pertanyaan tadi, bisa memuaskan dari kita, agar bagaimana ketika semisal memang ada pembekuan dana untuk acara yang akan dilakukan kemudian hari, itu benar-benar bisa terjalan dengan lancar semestinya gitu. Gitu Mas ya. Mungkin bisa dipahami ya pertanyaannya ya. Oke, cukup. Oke, terima kasih atas responnya. Selanjutnya saya persilakan untuk paslon 1 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 2. Ya, kadang ini sesuatu yang udah biasa ya, pembekuan dana kayak gini. Jadi kalau semisal acara tetap dilanjutkan tanpa dana, kita bisa aja. Akan tetapi itu tidak efektif. Bisa aja seadanya bisa, cuma tidak efektif. Bikin acara jadi kayak omongan tadi Bu Betty, jangan seadanya adanya acara. Ya kan kita juga perlu dana tuh. Perlu untuk mewujudkan kesempurnaan dalam acara itu. Gitu. Akan tetapi kita ada di misi, ada di visi itu agamis di sini merucut ke akhlakul karimah. Masa kita nggak langsung meminta dana, nggak ada konsul langsung ini minta ini langsung lah intinya. Nggak boleh kagak ada misal kayak gitu ya, gimana lah Bray. Ya, kita mesti harus ada lobbying meskipun itu pendanaan itu kurang atau keterlambatan pasti. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi acara tersebut sempurna. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk pasangan calon debat kita pada siang hari ini. Oke, sesi ketiga telah berakhir. Kita akan melanggang pada sesi yang terakhir, yaitu closing statement dari setiap paslon. Kami akan mengawali dari paslon nomor 1 untuk closing statement. Waktunya 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan untuk berdiri memberikan closing statement. Dan persiapan untuk BEM Fakultas Tarbiyah. Jadi pilihlah pemimpin yang menurut hati kalian itu baik dari visi misinya mungkin, atau dari jawaban
dari pertanyaan yang kita jawab. Dan jangan sampai kita dibutakan dengan visi misi yang sedikit tapi itu sedikit relevan gitu. Baik, terima kasih. Pilihlah kata-kata statement, closing statement dari paslon nomor 1, tambahan. Pilihlah pemimpin yang ideologis dan aktivis dan kritis. Karena tindakan tanpa pemikiran itu mengisi luang waktu, dan pemikiran tanpa tindakan itu hanyalah impian, akan tetapi tindakan yang dipikirkan itu adalah suatu apresiasi untuk mengubah dunia. William Jensen. And the last word, experience to the best teacher. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya closing statement dari paslon nomor 2. Waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara, dan untuk paslon silakan untuk berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti statementnya paslon 1 ya. Pilihlah pemimpin, pilihlah ketua, pilihlah calon gubernur menurut hati nurani panjenengan sedoyo, menurut analisis ya gitu ya, penilaian panjenengan sedoyo. Karena debat hari ini itu tidak menjadi patokan, kinerja kita, kinerja kami di masa yang akan datang gitu. Terima kasih. Sedikit tambahan ya, mungkin statement dari kami itu, pilihlah pemimpin yang menurut hati Anda itu pas, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi jangan terlena dengan visi ataupun misi yang sangat-sangat indah. Terkadang memang sesuatu yang indah itu tidak pasti nyata indahnya. Ya, mungkin seperti itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk pasangan debat pada siang hari ini. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 untuk maju ke depan panggung beserta panelis Ibu Betty Malera Medeti MPC Psikolog untuk berfoto bersama. Seksi sing foto-foto, bro. Boleh Bu, silakan. Nggih. Salahnya ketua, ada yang begitu, ada yang merespon yang lain gitu ya. Jadi kegiatan bentrok itu bukan hal yang nggak mungkin, itu sangat mungkin. Karena kegiatan BEM itu bukan hanya program BEM dan dilaksanakan oleh BEM, tidak. Tapi kegiatan BEM itu bisa saja terkait dengan civitas akademika. Bisa dari pimpinan, bisa dari mahasiswa sendiri dan seterusnya. Jadi ada bentrok itu sangat mungkin, ya. Jadi silahkan kalau teman-teman ada kejadian begitu, tolong tidak menyalahkan. Silahkan salahkan ketika momen evaluasi. Jadi ada tiga waktu ya, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Rencanakan dengan baik, cek dulu semuanya. Kalau sudah, pelaksanaannya ini pastikan selesai. Pastikan selesai dulu, jangan menyalahkan. Silahkan salahkan saat proses evaluasi, gitu ya. Yang kedua, tadi dibahas di pertanyaan kedua tentang dana ya. Bukan tentang dananya yang saya bahas, tapi saya pengen langsung ke gubernur sebelumnya. Tadi disebut ya, saya nggak tahu di belakang saya kalian ngomong apa, tapi tadi dinyatakan bahwa BEM sebelumnya itu dianggap gagal dengan solusi konsultasi dengan pimpinan. Intinya itu, saya nggak tahu tadi bahasanya bagaimana ya. Tapi sebenarnya sudah diwakili ya oleh
kelompok paslon 1 ya, bahwa itu memang harus dilakukan gitu ya. Terserah itu nanti pimpinannya pecus tidak pecus dan seterusnya gitu ya. Tapi karena di sini masih ada saksi hidupnya, saya tidak bertanya dan juga tidak meminta pertanggungjawaban atas isu yang di belakang tadi. Tapi justru di sini saya mohon maaf kepada ketua ataupun gubernur BEM Fakultas Dakwah Usuli dan Psikologi beserta jajarannya ketika memang saat mendampingi tidak ada momen ini ya, karena ya biasanya di LPG-an ya. Oke. Sehingga harus saya sampaikan di sini, mohon maaf karena ini saya khawatir nanti ada lagi statement begitu ya. Mungkin jenengan tidak tahu bahwa ada banyak langkah yang dilakukan, ada banyak hal yang sudah terjadi, tidak hanya dengan satu pertanyaan langsung dijawab selesai, tidak. Hal-hal itu saling terkait. Dan saya mengucapkan terima kasih atas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BEM sebelumnya, dan ini harus dijawab sekarang. Apakah dosa-dosa saya atau kesalahan-kesalahan saya selama mendampingi sampean dan juga jajarannya ini dimaafkan? Alhamdulillah. Semoga jawaban dari GUP bisa menutup semua kesalahan yang sudah ada dalam satu periode kemarin. Cek. Tes 1